Seorang pria menantang dirinya tinggal di apartemen terkecil di dunia, hanya 1 meter persegi. Jika mampu bertahan 100 jam, ia akan mendapatkan $50.000. Ruangnya bahkan lebih sempit dari kandang anjing. Kira-kira, sanggup berapa lama? George menatap rumah mungilnya dengan santai. Menurutnya, itu tak terlihat kecil, setidaknya masih ada ponsel untuk menemaninya. Namun begitu masuk, ia baru sadar ukurannya jauh lebih sempit dari bayangan. Untuk berbalik badan saja sulit, jongkok lalu berdiri kembali terasa menyiksa. Untung satu sisi dinding transparan, jadi tidak terlalu pengap. Bagian bawah difungsikan sebagai ruang tamu, dapur, sekaligus kamar mandi mini. Di atasnya ada area tidur dengan ranjang kecil yang tampak janggal, plus toilet selebar 35 cm. George menata barang bawaannya hingga ruang makin sesak, lalu mulai bermain game untuk mengusir bosan. 1 jam berlalu, punggungnya mulai mati rasa karena terus duduk. 2 jam kemudian ia tak tahan, berpegangan pada atap untuk meregangkan badan. Perutnya lapar, tapi kru hanya memberinya makanan setengah matang. Terpaksa ia menghangatkannya sendiri. Ia bahkan sempat bercanda ingin minum soda dingin agar suasana lebih nikmat. Setelah makan kenyang, ia kembali bermalas-malasan. 6 jam berlalu. George bersiap tidur, sikat gigi dan cuci muka seadanya. Saat sudah naik ke ranjang, ia baru sadar belum mandi dan harus memaksakan diri masuk lagi ke kamar mandi sempit itu. Hari pertama berakhir dengan tubuh setengah terlipat di kasur. Ia tak bisa meluruskan kaki atau berganti posisi. Sepanjang malam kakinya kaku seperti tak bisa berjalan. Hari kedua, kru membawakan berbagai mainan. Di ruangan sekecil itu, semua terasa aneh. Meski bosan, George mencoba satu persatu sementara kru menontonnya seperti hiburan. Ia makan lebih banyak lalu memilih tidur agar waktu terasa cepat. Namun tubuhnya makin pegal, pinggang dan kakinya nyeri. Ia merasa seperti burung kecil terkurung, ingin kabur tapi tak mau menyerah. Memasuki hari ketiga, kondisinya jelas menurun. Kurang tidur membuatnya lelah dan linglung. Seorang petugas kebersihan sempat masuk, membuat suasana makin canggung karena ruangnya nyaris tak muat 2 orang. Pacarnya datang memberi semangat, dan itu mengembalikan sedikit kepercayaan dirinya. Siang hari terasa lebih ringan, tetapi malam kembali menjadi siksaan panjang. 3 hari hampir tanpa tidur membuatnya tertekan. Waktu sudah lebih dari setengah. Mundur sekarang terasa sia-sia. Hari keempat, ia makin malas dan jarang makan, hanya memainkan ponsel. Seorang teman datang menjenguk dan menyindir bahwa tak semua orang sanggup tinggal di rumah seperti itu. George tak ambil pusing, yang penting hadiah menantinya. Sebagai penyemangat, kru menghadiahkan pizza besar yang hampir memenuhi ruangan. Tentu ia tak sanggup menghabiskannya sendiri dan membaginya bersama mereka. Malam terakhir kembali berat. Karena tak bisa tidur, ia berdiri menonton film semalaman meski kakinya sakit. 4 hari kurang tidur membuat pikirannya kacau. Ia merindukan kasur empuk di rumah. Ketika kru memberitahu hanya tersisa 4 jam lagi, secercah harapan muncul. Ia terlalu lelah untuk menunjukkan kegembiraan, hanya dia menunggu waktu habis. Hitungan mundur pun selesai. Akhirnya, George melangkah keluar dari apartemen 1 meter persegi itu. Ia berhasil memenangkan tantangan. Berkali-kali ia hampir menyerah. Tanpa tekad kuat, mustahil bertahan. Kalau kamu di posisinya, sanggup berapa lama?